Shalom, Shalom, berjumpa kembali bersama Nathanael dan Elizabeth di Samba, Sambal. sama-sama Sama-sama belajar belajar Alkitab. Alkitab. Hari ini kita akan lanjutkan belajar Alkitab kita dari Yohanes 6. Masih di Yohanes 6. Ayatnya yang ke-36 dan selanjutnya. Nah, kita akan refresh terlebih dahulu apa yang kita pelajari kemarin. Bagaimana ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama, tentang bagaimana kita mesti menjemput berkat yang sudah Tuhan berikan setiap pagi. Dengan kita bangun pagi, kita datang kepada Tuhan, dan kita ambil berkat Tuhan secukupnya. Karena berkat Tuhan diberikan setiap hari bagi kita. Yang kedua adalah mengenai datang kepada Yesus. Itu akan menghapuskan lapar kita. Dan percaya kepadanya, itu akan menghilangkan kehausan kita. Makan dan minum itu adalah supaya kita bisa hidup. Datang dan percaya kepada Yesus, maka kita juga bisa terima hidup, tapi hidup yang kekal. Kita lanjutkan apa yang akan kita pelajari hari ini. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Ya. Pembacaan kita yang pertama ini menunjukkan ketidakpercayaan orang-orang Yahudi atas apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengetahuinya, maka Tuhan Yesus mengatakan demikian. Tuhan Yesus mengatakan, aku telah berkata kepadamu. Nah, kapan sebetulnya perkataan ini dikatakan kepada mereka? Bahwa kamu telah melihat aku, tapi kamu tidak percaya. Ternyata perkataan ini adalah perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada saat ia bersaksi tentang dirinya di Yerusalem, menyembuhkan orang sakit di kolam Bethesda, dan ia ke bait Allah, ia mengajar di situ, ia melakukan mujizat, dan ia juga menyatakan siapa dirinya, akan tetapi banyak orang masih tidak percaya. Kita lanjutkan. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Oke. Selanjutnya, semua yang diberikan Bapa itu akan datang kepada Yesus. Jika kita melihat ayat ini, berarti orang yang datang kepada Yesus itu sebetulnya adalah yang Bapa sendiri sudah sediakan, yang sudah Bapa sendiri pilih untuk diberikan kepada Yesus. Dan satu yang luar biasa adalah barang siapa, berarti semua yang datang kepada Yesus, maka ia tidak akan kubuang. Berarti Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sangat bertanggung jawab atas apa yang sudah dipercayakan oleh Bapa kepadanya. Bapa sudah memilih, Bapa sudah membawa mereka kepada Yesus, dan Tuhan Yesus memelihara mereka. Nah, ini pun sebetulnya terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah, bagaimana Tuhan itu mempercayakan kepada kita orang-orang di sekitar kita. Kalau orang tua, maka ia dipercayakan anak. Pengusaha, ia dipercayakan karyawan-karyawannya. Anak-anak, mungkin mereka dipercayakan teman-teman di dalam sekolahnya. Anak-anak mungkin diangkat jadi ketua kelas, mereka akan menjadi pemimpin di sana. Dan di dalam pelayanan kita, saat kita ditunjuk untuk menjadi seorang pemimpin, maka orang-orang di bawah kita itu adalah yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Nah, untuk orang-orang inilah
Kita harus bisa bersikap seperti Yesus. Kita harus bisa untuk mempertahankan mereka. Kita harus bisa memelihara mereka. Bahkan dari apa yang sudah diberikan ini, kita harus bisa membuat mereka lebih daripada kita. Kita harus membuat mereka mengeluarkan potensial mereka yang terbaik. Sehingga tidak akan dibuang, tidak akan kubuang, kata Tuhan Yesus. Kenapa penggunaan katanya juga tidak akan kubuang? Karena ini adalah sesuatu yang berharga, bahwa yang sudah dipercayakan Bapa, yang sudah ada di hadapan Yesus, itu adalah sangat-sangat berharga. Untuk itulah Tuhan Yesus mengatakan, tidak akan kubuang. Apa yang dipercayakan Bapa adalah berharga. Ini harus kita pegang juga, seperti apa yang tadi sudah kita sempat bahas. Apapun yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, maka kita harus menjaganya. Karena apa yang sudah dipercayakan Bapa kepada kita adalah berharga. Kemudian, sebab Yesus itu telah turun dari surga. Dan tujuannya apa? Bukan karena kehendaknya sendiri. Tuhan Yesus diutus ke bumi, diutus ke dunia karena ada kehendaknya Bapa. Dikatakan di sini kembali, aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Penekanan pada kehendak, bahwa kehendak Bapa lah, kehendak Tuhan lah, itu yang paling utama di dalam hidup kita. Kita harus bisa mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan saat kita melakukan itu, kita melakukan kehendak Bapa, maka kita disebut juga sebagai utusannya. Di sini Tuhan Yesus menyatakan sekali lagi bahwa siapa yang melakukan kehendak Bapa itu adalah utusan dari Bapa itu sendiri. Saat kita melakukan kehendak Bapa di dalam dunia ini, maka kita bisa disebut sebagai utusan Bapa juga. Nah, apa sebetulnya kehendak Bapa atas Yesus saat mengutusnya? Kita bisa lihat di sini, ternyata itu adalah supaya dari semua yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus itu, jangan ada yang hilang. Jangan ada yang hilang. Menekankan sekali lagi. Pengutusan juga ditekankan sekali lagi. Bahwa Yesus itu adalah utusan. Itu ditekankan lagi. Berarti ini adalah pesan yang sangat-sangat penting. Bahwa Yesus itu sungguh-sungguh adalah utusan Allah. Dan yang kedua, semua yang sudah dipercayakan Allah kepada Yesus itu sangat-sangat berharga. Sehingga tidak boleh ada yang hilang. Berarti semua harus utuh, semua harus seperti apa yang Tuhan sudah berikan. Kemudian, untuk apa? Untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Ada dua hal yang luar biasa. Yang pertama, ini pernyataan bahwa Yesuslah sungguh yang diutus Allah, bahkan diberikan hak untuk menghakimi. Dan yang terakhir, Yesus juga yang diberikan hak untuk menghidupkan, untuk membangkitkan. Karena tadi dikatakan, kemarin kita pelajari, Yesus menyatakan diri sebagai roti hidup. Sebagai roti hidup, ia mampu untuk memberikan hidup kepada mereka yang datang dan percaya kepadanya. Dan disinilah ia katakan, akan kubangkitkan di akhir zaman. Yang pertama adalah supaya jangan hilang, dan yang kedua adalah kubangkitkan pada akhir zaman. Ya. Kemudian diulangi lagi di ayatnya yang ke-40, ditekankan sekali lagi, dikatakan inilah kehendak Bapa-Ku. Kehendak Bapa ditekankan lagi bahwa setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya
maka beroleh hidup yang kekal. Melihat dan percaya. Sekali lagi, ini yang kemarin kita bahas, makan dan minum akan mendapatkan hidup. Mereka yang datang kepada Yesus dan kemudian percaya kepada Yesus, mereka akan mendapatkan hidup, yaitu supaya Yesus membangkitkan mereka pada akhir zaman. Di ayat ini kita sungguh-sungguh melihat bagaimana Tuhan Allah kita itu mengasihi kita. Setiap umat manusia dikasihinya secara luar biasa. Buktinya adalah Tuhan memberikan kita kepada Yesus yang Dia utus. Dan tugas yang dikehendaki oleh Allah kepada Yesus adalah supaya setiap kita yang sudah diberikan itu tidak hilang. Jadi setiap kita itu dijaga benar-benar gitu loh. Betul. Itu yang luar biasa. Itu luar biasa. Tuhan pelihara. Tuhan Yesus pelihara supaya kita ini enggak akan terhilang. Betul. Tapi sekali lagi bahwa setiap manusia diberikan oleh Allah kehendak untuk memilih. Kehendak bebas untuk memilih. Sehingga kita bisa memilih untuk datang atau tidak. Makanya kemarin yang 2 hari yang lalu Tuhan memberi pesan, bekerjalah. Mengusahakan. Percaya kita ini dipelihara terus. Yes. Ada pemeliharaan Tuhan, yes, tapi ada juga dari sisi kita untuk kita mengusahakannya. Luar biasa bukan? Bahwa Allah sudah memberikan kita kepada Yesus, dan Yesus akan memelihara kita, dan kita akan diberikan hidup yang kekal dengan dibangkitkan di akhir zaman. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami bersuka cita karena Engkau telah memberikan kami kepada Yesus, dan kami adalah sangat berharga bagimu, dan kami tidak akan pernah lepas dari penjagaan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang melihat video ini Tuhan. Oh Tuhan, jadikanlah mereka untuk diberikan kepada Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan kami percaya. Setiap yang mendengar dan menyerahkan dirinya, datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus, padanya akan diberikan hidup yang kekal dan dibangkitkan di akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Engkau yang sakit saat ini, pegang bagian tubuhmu yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkan saat ini apapun sakit penyakitmu, disembuhkan dari kepala, telinga, lidah, mulutmu. Dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkan, disembuhkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, apapun Tuhan sakit penyakitnya, di mana mereka sentuh saat ini, disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Bagi mereka yang butuh pertolongan Tuhan, berikanlah pertolongan. Keluarga, masalah dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam nama Tuhan Yesus, dipulihkan, diberikan pertolongan. Saat ini Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Itu sambal kita hari ini. Kita akan ketemu lagi besok. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.